sembahyang dengan membaca surah Baqarah, lengo. Baca surah Yasin, panjang. Baca surah Kahfi, tak larat. Nah, begitu dengan jawabannya. Maka dengan baginda majid baca qul ya ayyuhal kafirun. Siapa yang beralasan lengo dan jenuh kalau hanya setakat baca qul ya saja. Coba saja baca Yasin. Tuan Imam baca Yasin maghrib, malam, Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Manjang di belakang. Kata Fatih, sudah ramai yang berdehem-dehem pada saat imam baca surah panjang. Maka supaya dengan kita berpeluang untuk mendapatkan yang lebih istimewa, yang lebih ampuh, maka dengan baginda Nabi yang Allah utus rahmatan lil alamin, ajarkan kepada kita qisar as-suwar, surah-surah yang pendek untuk dibaca pada waktu kita melaksanakan sembahyang 5 waktu. Besok sunnahnya dengan kita membaca Sabihis pada rakaat yang pertama dan hal atar hadisul Rasyiyah pada rakaat yang kedua. Itu untuk sembahyang subuh. Kalau kita tidak membaca alif lam mim tanzil dengan suratul insan, maka diganti dengan Sabihis dengan al-Rasyiyah. Begitu juga pada waktu kita melaksanakan salat dan Jumat. Jadi yang saya katakan peluang dah Allah bagikan kepada kita semuanya, tinggal kita tingkatkan saja lagi insya Allah. Jadi jawabannya bagaimana dengan majlis-majlis yang seperti ini, dengan pengajian-pengajian yang diadakan, masya tabarakallah, kita akan mampu untuk mengembangkan fasilitas nikmat yang Allah bagikan kepada kita, daripada rambut, daripada tangan, daripada kuku, tadi dengan mulut, masya Allah tabarakallah, salawat sampai tegak murid di hayat kita tadi itu. Saya melihat tadi sebagian kawan-kawan pada waktu melantunkan kasidah, abang juga tadi itu, dan juga ada siapa yang di tengah tadi itu. Kan sudah tak ada lagi mana yang di tengah tadi itu. Masya Allah tabarakallah. Ada kajian sini tadi tahu? Oh, cukup ada di sini. Masya Allah tabarakallah dengan salawat. Jadi dengan lakasyafa ya Nabi ya Nabi. Sekali maksudnya barakallah. Mau tak dengan kita tidak mendapatkan binjaran apa-apa daripada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah tabarakallah. Jadi pada saat kita melantunkan kasidah, pada waktu kita berselawat kepada Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama satu persatu. Kalau dunia kita sekarang, kita mengenal istilah atau nama-nama peralatan komunikasi dengan Facebooknya, dengan handphonenya, dengan netbooknya, dan juga antar emailnya, dan juga dengan SMS-nya. Semacam itu salawatan yang kita lantunkan bersama tadi itu sampai kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Tapi kita tidak mau yang sampai itu hanya lantunan kasidah semata-mata. Jadi tadi saya mau tunggu tapi jauh. Adik-adik kita yang main kompak tadi itu mana? Jadi jangan letak kitab atas kaki, berdiri dengan kompang-kompang di atas. Dia sudah tak perasan lagi karena terlampau asiknya memainkan kompak. Tak perasan kitab diletakkan di batas atau di bawah kaki dan di bawah kompang. Tuh yang tertulis itu nama Nabi Muhammad, ada nama Allah Jalla wa'ala, ada asma'ullah husna, ada sanjungan, ada pujian, kompang, bahkan Putrajaya dengan isi-isi dan kekayaannya itu masih belum setanding dengan sepatah tulisannya yang tertulis di situ. Itu makna bagaimana kita dapat meningkatkan daripada salawat, daripada sanjungan dan pujian. Yang keren nih, bituhurin Nabi Ahmad ya hanana Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah. Itu yang lebih keren dari itu lebih mantap dari seperti itu. Makna daripada Zaharadinul Mu'ayyad telah nampak agama yang perkasa dengan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi sanjungan kita sudah sampai ke Madinah, pujian kita sudah sampai kepada baginda Nabi. Tapi mana peningkatan ubudiahnya?
mana tasbih, tahmid dan takbirnya, mana bacaan dan amalannya, mana amalan dengan sunnah-sunnah yang baginda wariskan. Sebab kalau dengan kita dengan pendambaan yang semacam itu, dengan aturan kasidah yang merdu, tentu juga dengan baginda ingin mendapatkan laporan, masuk ke dalam Facebooknya baginda Nabi, masuk ke dalam emailnya beliau, bahwasanya dengan al-ummah yang berkasidah tadi itu juga dari hari ke hari mereka berupaya dan berusaha untuk meningkatkan ubudiyah mereka, pengabdian diri mereka, amalan mereka, sebab itu adalah persiapan dan bekal untuk kehidupan yang abadi nanti pada hari kiamat. Bapak Nafila, tadi malam saya masih di Bogor lagi, tapi juga baca Quran. Sebelumnya saya diminta untuk khutbah di Kuci karena pengajian pada 2 malam yang lalu di Bogor berkenaan dengan tajuk manasik haji. Jadi di situ satu tajuk yang membicarakan tentang keutamaan kita mengaturkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang anehnya, yang terasa tulis sungguh, malaikat Jibril datang secara khusus memberitahukan dan memerintahkan kepada baginda Nabi, amuru ashabaka faliyaqu aswatahum binabiyah. Perintahkan kepada para sahabat-sahabatmu agar dengan mereka melantunkan dan menyaringkan lantunan talbiyah mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kepergian daripada malaikat Jibril itu bukan murah. Tentu malaikat Jibril mempunyai tugas bermacam-macam tugas, tapi diutus khusus oleh Allah Jalla wa'ala hanya untuk menyampaikan pesan agar dengan baginda memerintahkan kepada para sahabat untuk mengeraskan suara mereka dengan talbiyah. Tak memadai dengan dan juga dengan kasidah kita juga. Assalamualaikum zainal anbiya, assalamualaikum tatal anbiya, semuanya. Sekarang pada tengok dengan pandangan serius pada kita semua. Kita sudah begitu Tuhan, sudah berikan waktu, ternyata kasidahnya macam itu, suara tak kedengaran. Masya Allah, tabarakallah, muadzin sampai menyikat baju pada pernah melantunkan azan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma malaikatu yusholluna ala nabi. Nampak siap-siaga azan ni, masya Allah, tabarakallah. Adjust mic lagi. Tak bunyi ni. Memang tak bunyi kah? Nah, ini je dah. Masukkan jari tangan atau telunjuk tangan ke telinga. Apa? Siap saja macam tu senata dengan suara tak kedengaran pun. Okey. Kalau macam tu kita sudah sepakat. Jadi dengan lantunan qasidah, dengan suara yang merdu dan juga dengan suara yang nyaring, karena dengan kita ingin mendapatkan yang lebih sempurna dan juga yang lebih baik. Kenapa? Sebab pada saat dengan kita menyanyikan lantunan zikir dan tasbih tadi itu, maka bukan hanya setakat dengan kita yang dapat,
Semua makhluk dengan temboknya, dengan kipasnya, dengan lampunya, dengan sound systemnya, dengan kopiannya, dengan karungnya, dengan kainnya, semuanya akan menjadi saksi kepada kita pada waktu kita berzikir. Jadi kita takna, rumah kita tuh hanya menyaksikan kita pada waktu kita makan, pada waktu kita tidur, pada waktu kita berbual-bual dengan keluarga, pada waktu kita duduk berehat, pada waktu kita duduk santai. Tapi juga kita ingin disaksikan sama mereka pada waktu kita berzikir, pada waktu kita bertasbih. Perintahkan sahabat-sahabatmu untuk melantunkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Artinya senantiasa aku perkenankan seruanmu ya Allah, dan senantiasa aku perkenankan. Rupa-rupanya lantunan talbiyah yang dinyaringkan tadi itu pada hakikatnya ingin memberikan jawaban dan penyaksian kepada semua makhluk. Anda tahukah, aku ini koprat, aku ini menteri, aku ini gubernur, aku ini artis, aku ini pelakon, aku ini penyanyi, aku ini pelawak, aku ini siapa saja, ternyata dengan aku sedang ada di sini. Nah, jadi kalau mereka tanyakan pelik, kenapa tidak pelakon? Kenapa tidak dengan politiknya? Tuh, campaign naik ke Gunung Jerai, letakkan bendera di situ. Akhir-akhirnya kalah juga pada pilihan raya 5 hari bulan 5 2013 yang lalu. Itu sudah berakhir. Bukan itu yang saya maksud. Jadi kita tinggalkan politik yang kita dambakan tadi itu, atau juga kita tinggalkan bisnis kita yang suatu hari mungkin sampai sekian ribu RM keuntungannya kita peroleh. Kenapa? Jawabannya labbaik Allahumma labbaik. Dan manusia mampu untuk memenuhi seruan tersebut dengan melaksanakan ibadah haji. Kita tanggalkan pakaian, kita tanggalkan pingatnya, perhiasannya. Masya Allah, tabarakallah. Apakah agak-agaknya haji kalau pada itu dengan tuanku Tuan Sultan Abdul Khalid yang di Pertuan Agong, dan juga seluruhnya dengan Sultan Misan, seketika menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala, masih juga dengan pingat, dengan tanda-tanda jasa, masih juga ada keres di sini nih, masih juga ada apa lagi, tongkat ada, keres ada, oh ada keres di sini, masalah ada, atau semuanya ditinggalkan hanya dengan 2 helai kain putih saja. Bagaimana manusia boleh berbuat seperti itu? Bagaimana dia tinggalkan mahkotanya, bagaimana dia tinggalkan jabatannya, bagaimana dia tinggalkan kedudukannya, bagaimana dia tinggalkan dunianya. Itu sebenarnya diantara daripada kesan positif lantunan zikir Allahu Akbar yang senantiasa kita lantunkan dan dilantunkan nyaring oleh muadzin, sebab diantara daripada imbasan makna daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia akan menundukkan, dia akan menyedarkan, dia akan mengingatkan, dia akan membuat manusia merasa hina-hina dan kerdil pada waktu dia melihat keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Makanya pernah saya sebutkan, tidak ada zikir yang kita lantunkan yang lebih banyak kita lantunkan daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyaring, jelas, dan yang terbanyak, lebih banyak daripada tasbih, lebih banyak daripada tahmid, lebih banyak daripada tahlil. Kalau dengan tahlil kita perbanyak itu keinginan kita. Tapi kalau dengan takbir memang tuntutan daripada Allah Jalla wa'ala. Azanmu waktu Anda azan, qomatmu waktu Anda qomat, talbiyahmu waktu Anda bertalbiyah. Pada waktu kita tahu bismillah Allahu Akbar, sa'i bismillah Allahu Akbar, belota bismillah Allahu Akbar. Oh, masya Allah, tabarakallah. Sampai kita kepada titik temunya, maka pada saat jelmaan daripada Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, maka keagungan daripada yang agung, kebesaran daripada yang besar, kehebatan daripada yang hebat, kemuliaan daripada yang mulia, itu akan menjadi pudar pada saat menyaksikan keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Jadi kecil kedai kita, jadi kecil Putrajaya kita, jadi kecil restoran kita, jadi kecil urusan kita, jadi kecil masakan kita, karena kita mendengar lantunan kata-kata dan itu adalah hakikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dengan jelmaan takbir yang memperlihatkan kita kepada kebesaran Allah, kalau tadinya tidak mau sujud,
kalau tadinya tidak mau mengaji, kalau tadinya tidak mau hadir, kalau tadinya tidak mau berzikir, sebab aku, masih ada aku lagi. Jadi kata Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Kata iblis yang tidak mau sujud, asjudu liman khalaqta tina, apakah aku sujud, apakah aku, ada aku di situ. Makanya banyak orang tidak boleh sujud karena masih ada aku, dia menyembah aku ini siapa dulu. Kalau orang miskin, ada duit, ada jabatan, sakit lagi, itu seperti terpaksa untuk datang ke masjid karena dia juga sudah tahu diri, sudah diri. Tapi pada masa dengan jabatan, pada masa dengan kedudukan, tuh, masya Allah, tabarakallah, berapa banyak di kalangan pelakon, di kalangan artis, di kalangan pelatih yang tidak sembahyang. Sebab kenapa? Sebab lagi jaya-jayanya, masya Allah, tabarakallah, akunya lebih kelihatan di situ berbanding dengan ubudiyahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan zikir Allahu Akbar tadi itu untuk memudarkan, untuk menghakis keakuannya, keegoisannya atau keegoannya ada pada dirinya, sehingga kalau pada saat keegoisan tadi itu sudah terhapus, sudah terhakis, maka sebelum kepalanya sujud, hatinya sudah sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka tidak jadi masalah entah itu seminggu, entah itu sebulan, dalam beberapa hari pun Putrajaya yang begitu indah kita tinggalkan ke tempat laisa bihi zar'un biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, mampu dengan kita meninggalkan keindahan, kenikmatan hidup ke sebuah lokasi, ke sebuah tempat yang namanya tanah suci Mekah, sudahnya tandus, panas, mana ada buah-buahan di sana? Kalau ada pun dalam 2-3-4 macamnya, ada durian dari Mekah, ada cempada, ada manggis, kalau ada tamar saja, tamar, kismis, mungkin yang ketiga dengan tembikar, ada dalam 5-6 macam, katakanlah 10 semuanya. Di tempat kita ada 100 macam, ada cempada situ. Nah, yang paling tidak kita sukai ada buah mengkudu, ada di Malaysia. Negara kita semuanya ada. Kita tinggalkan kenikmatan tadi itu untuk kita berada di tempat yang terus biwadin, di sebuah lembah ghairi zizar'in, yang tidak ada tanamannya, yang tandus dan panas dengan cuaca dan udaranya, inda baitikal muharram. Kenapa? Rabbana liyuqimus shalah. Mereka datang ke situ untuk menegakkan dan juga untuk melaksanakan sembahyang. Itu karena sudah dibina dengan takbir tadi itu yang membuat hati kita patuh dan tunduk untuk mengorbankan apa saja dalam hidup, sehingga dengan ulama-ulama kita daripada tumpah kepada tumpah, daripada negara kepada negara, habis waktunya, habis peluangnya, kadang-kadang habis juga kesehatannya, bahkan habis duitnya, itu dalam rangka untuk mempelajari dan juga untuk mengumpulkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebab pada saat dengan sunnah-sunnah tadi itu terkumpulkan, akan dapat dipelajari oleh umat. Pada saat kita pelajari manfaatnya kepada kita semuanya, maka mereka akan mendapatkan hasil yang berlipat ganda daripada sana sini. Ini kesemuanya imbasan dan kesemuanya pengaruh daripada Allahu Akbar yang senantiasa kita lantunkan. Maka saya mencoba kepada diri pribadi saya sendiri dalam rangka kita akan berpindah sekejap lagi daripada tahun hijrah 1434 kepada 1435, satu hari Senin, hari Selasa kalau tidak salah hitungan saya. Jangan lupa pada petang harinya kita luangkan waktu, sore hari itu menangis, merintih-rintih, berzikir, berdoa, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mungkin kena terlanjur, mungkin kena suami, mungkin kena anak, mungkin kena hiburan, mungkin kena musik, mungkin kena lantunan, mungkin juga kena lakonan, mungkin kena bawang merah, bawang putih, mungkin kena cinta, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Saya rasa kalau dari sejumlah sekian sutradara, apa bahasa sutradara di sini? Pengarah film.
Kalau dibanding-bandingkan tuh kita di Nusantara, sutradara yang paling banyak dosa itu sutradara dari Indo. Sebab penggemarnya ramai. Setahu saya dulu beberapa lama di Indonesia, ulang-alik, jarang-jarang lakonan. Film-film Malaysia diputar di sana. Tapi di sini, Masya Allah tabarakallah, TV 3, TV 1, TV 9, sampai TV Hijrah juga tidak ketinggalan. Indonesia ini. Maknanya Indonesia juga diantara daripada rakyat atau bangsa yang memberikan saham dan andi untuk melengahkan dan melalaikan umat. Waliyahzubillah, tidak cukupkah dengan kami yang terdiri daripada 280 juta lebih jumlah penduduk rakyat Indonesia, tambah kembali dengan ke Singapurnya, di Singapura juga tayangan film-film Indonesia, ke Malaysianya, ke Bruneinya, mungkin ke Kamboja yang tidak sampai barangkali. Masya Allah, tabarakallah. Coba bayangkan. Jadi bagaimana dengan hijrah yang kita maksudkan tadi itu, bukan hanya sekedar untuk kita rayakan dan juga untuk kita peringati, dengan kita ingin lebih waspada dan juga sedar diri, sebab peluang yang Allah berikan kepada kita semakin sahih, semakin terhakis dan juga semakin berkurang, yang sehingga kalau terlanjur pada permulaannya, pada pertengahannya, ya Allah ya Rahman ini mungkin setetes air mata yang membasahi pipi kita dan itu mampu untuk menghakis keterlanjuran kita dan kesilapan kita di sepanjang tahun. Tutup tahun 1434 Hijriah dengan zikir, bukan dengan musik, bukan dengan hiburan, bukan di tepi pantai, bukan di tempat rekreasi, tapi kita akhiri detik-detik begitu tenggelam matahari, bukan setakat matahari yang tenggelam, bukan hanya persediaan waktu daripada siang dan malam, tapi juga dengan suasana yang gelap gelita, dan pada saat tenggelamnya matahari tenggelam juga takabur kita, hasud kita, ghibah kita, riya kita, ujub kita, dosa-dosa kesalahan kita, sebab Allah yang Maha Pengampun. Kemarin saya sebut pada masa di Seremban, coba bayangkan Allah memberikan peluang untuk kita mendapatkan keampunan dosa dengan tidak membedakan antara kita pada waktu kita sedang berada di dalam masjid, pada waktu kita sedang keluar daripada tandas. Pada waktu kita sedang berada di dalam masjid, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kita mohon satu, keampunan dosa, yang kedua rahmat dan maghfirah daripada Allah dengan mendahulukan kaki kanan pada waktu kita masuk, tapi pada waktu kita keluar daripada tandas pun juga dengan permohonan yang sama. Masa kita keluar daripada tandas dengan mendahulukan kaki kiri, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa 'afani ghufranak. Bukan kan? Ghufranak, keampunanmu ya Allah, keampunanmu ya Allah ya Rahman Rahim. Boleh sungguh. Memangnya kita sembahyang dalam tandas, sehingga dengan kita selepas kita minta keampunan kepada Allah dalam tandas, ya menanda itu kurang sehat kalau dia macam tuh. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin kita baca biasanya pada malam Jumat. Tak tahu lah kalau di surau sini Wahabi kan, Salafi kan, atau apa kan. Kalau malam Jumat baca Yasin, kita berdoa mohon keampunan, oke, di Mekah iya, tapi lepas keluar daripada tandas, Allah ingin memberitahukan kepada kita dimanapun dan bila-bila manapun, di mana saja, kapan saja, tidak terikat dengan waktu dan tempat, dan juga tidak terikat dengan suasana dan keadaan. Hatta kalau pada saat kalian keluar daripada tandas sekalipun, layak untuk kamu memohon keampunan kepadaku, sebab aku nak bagi keampunan. Kuberikan keampunan dengan sekecil amal ubudiyahmu. Masya Allah tabarakallah, tadi malam, maaf, 2 hari yang lalu kami baca hadis, idza tasafa idza taqal muslimani, apabila berjumpa 2 orang muslim,
fatasafaha wa takasyara tanasara junubuhuma, terus mereka berjabatan tangan bersalam-salaman dengan senyuman manis akan berguguran dosa-dosa kesalahan mereka. Untuk apa? Sebab Allah nak bagi kita ampunan. Masyaallah tabarakallah. Haji buka, jadi saya bagi haji duit 100.000 rupiah, udah pakai dari 100.000. Ada 50 dirham di Maroko. Jadi insyaallah ditambah duit hari tetap ada 50.000, mau 50.000. Jadi masalah tabarakallah, saya kasihkan ATM saja lah macam itu. Ini misal saja supaya paham apa yang saya maksud. Ini CIMB, sini ada duit bangunan Tafako. Masih ada tersisa dalam 31.000. Nanti saya bagikan pennya, tapi saya rahasiakan dulu untuk sementara waktu. Masya Allah tabarakallah, hanya zakat bagi air minum saja saya bagikan hadiah 100.000 air. Peleta, pelai sungguh. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Saya assalamualaikum, waalaikumsalam, saya jemput makan. Pada saat itu ternyata teman saya itu dia tuangkan nasi, kautkan nasi dan bagi lauk atau juga sayur menyayur. Selepas itu saya bagi kamu duit 1 juta ATM, bukan 1 juta rupiah. Gimana bang kira-kira? Nah macam itu Allah dengan kita. Hanya zakat salaman saja, goyang-goyang macam itu saja salaman tuh bagi salaman juga. Salaman macam ni, jangan salaman seperti orang Jawa takut sangat. Nah, salaman tu sambil goyang-goyang macam ni nih. Ini yang goyang-goyang begini gugur dosa kesalahan kita. Ya Allah, hanya sangat macam itu saja. Bagaimana kalau kita bersalaman dengan pemain gusti misalnya? Kita ditawari. Ini dua orang Muslim, bukan dengan Mahogin kafir. Besok kafir. Salaman. Watakasyara, dengan senyuman manis akan berguguran dosa-dosa kesalahan mereka. Jadi seolah-olahnya Allah ingin katakan kepada kalian, yang penting kamu mau beramal, yang penting hatimu bening dan bersih, yang penting Anda mau mendambakan dan mengubudiakan dirimu kepada Allah, yang penting kamu taat dan ikut peraturan dan kehendakku. Muradatuhu fi muradatihi, keinginannya ikut keinginan Allah, hidupnya ikut peraturan Allah, ikut sunnah-sunnah Rasulullah. Sekecil apapun daripada kita akan Allah balas besar pahalanya nanti pada hari kiamat. Terakhir untuk semuanya nih, besok nih putih kuning agak kekuning-kuningan sedikit, pakailah besok songkok putih. Tak mesti haji, tak haji tidak ada syarat laki-laki memakai kopiah putih. Itu harus setelah pergi ke Mekah dulu tuh tak ada sama sekali. Oh, dari mana sanadnya? Katanya bukan tak nak. Haji ketawa, tak nak. Bukan tak nak pakai sorban, bukan tak nak pakai serba putih, bukan tak nak pakai sorban putih. Tapi belum dapat sanadnya lagi, Syekh. Jadi saya katakan makan roti canai itu sanadnya dari siapa? Itu tanah itu dari India asalnya. Cepeti pun juga daripada Pakistan. Bagaimana kita sabar subuh makan cepeti atau juga makan roti Arab? Dari mana dapat sanad makan roti Arab? Nah, Nabi kita bagi sanad, ilbasu min siyabikumul bid wa kaffinu biha mautakum. Pakailah pakaian kamu yang serba putih dan kafankanlah kepada